Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Minarsih, NIM A1C319078 dari kelas reguler C Pendidikan Fisika 2019. Di sini saya akan melakukan percobaan efek motor listrik menggunakan aplikasi Pet Simulation. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Pet Simulation-nya di laptop. Nah, seperti inilah tampilan awal dari aplikasi Pet Simulation. Lalu selanjutnya kita klik Play with Simulation. Di sini kita pilih kategorinya yaitu fisika. Setelah itu kita bisa pilih quantum fenomena. Dan kita pilih percobaannya adalah photoelectric effect atau efek fotolistrik. Karena percobaan ini belum terunduh, kita unduh terlebih dahulu di laptop. Kita klik open. Kita tunggu sampai percobaan efek fotolistriknya terdownload. Seperti inilah tampilan awal dari percobaan efek fotolistrik. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada baterai. Kita bisa mengatur tegangan baterainya dengan menggeser ini. Lalu di sini ada penunjuk arus. Di sini ada plat A dan plat B, ada anoda dan katoda. Lalu di sini ada beberapa sinar, mulai dari sinar yang paling kecil sampai sinar yang paling tinggi. Lalu di sini kita juga bisa mengatur intensitasnya dari 0% sampai 100%. Lalu di sebelah kanan, ini kita bisa memilih bermacam-macam logam dari sodium, zinc, copper, platinum, dan kalsium. Lalu di bagian bawah kita juga bisa melihat grafik hubungan antara arus dan baterai, grafik hubungan antara arus dan intensitas cahaya, dan ada hubungan elektron energi dengan frekuensinya. Jadi, percobaan pertama yang akan kita lakukan yaitu melihat bagaimana hubungan antara panjang gelombang dengan arus. Pertama-tama, kita atur intensitasnya menjadi 50 dulu. Lalu, kita ubah tegangannya menjadi 1 volt. Dan pertama, kita akan melakukan percobaan panjang gelombangnya itu 400 nanometer. Bisa dilihat pada panjang gelombang 400 nanometer, arusnya adalah 0,071. Lalu selanjutnya kita coba jika panjang gelombangnya itu 450. Bisa dilihat jumlah fotoelektronnya itu semakin dikit dan arusnya juga semakin kecil, yaitu 0,026. Kita coba lagi jika panjang gelombangnya 530 nanometer. Bisa dilihat hampir sedikit sekali fotoelektron yang keluar dari anoda ke katoda, dan arusnya pun menjadi 0. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara panjang gelombang dengan arus yaitu semakin besar panjang gelombangnya, maka akan semakin pendek arusnya. Kita bisa lihat di sini grafiknya. Karena terlalu kecil, jadi tidak bisa terlihat di sini. Dan selanjutnya, kita coba hubungan antara intensitas cahaya dengan arus.
Panjang gelombangnya kita ubah menjadi yang di awal, yaitu 400 nanometer. Lalu di sini kita coba ubah intensitasnya, yaitu dari 30, 60, dan 90. Kita coba pada intensitas 30 terlebih dahulu. Bisa dilihat ada beberapa fotoelektron yang keluar dari anoda ke katoda, lalu arusnya yaitu 0,043 ampere. Selanjutnya kita coba jika intensitasnya yaitu 60%. Bisa dilihat di sini, dibanding dengan intensitas 30%, pada intensitas 60% ini, fotoelektron yang keluar dari plat itu lebih banyak. Dan arusnya juga semakin tinggi, yaitu sebesar 0,085. Lalu kita coba lagi jika intensitasnya menjadi 90%. Bisa dilihat di sini, arusnya semakin tinggi, yaitu 0,127. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar intensitasnya, maka akan semakin besar pula arusnya, dan semakin banyak fotoelektron yang mengalir dari anoda ke katoda. Kita bisa lihat di sini grafiknya, grafik hubungan antara arus dengan intensitas cahaya. Bisa dilihat grafiknya itu naik, maka bisa dikatakan semakin besar arusnya, maka semakin besar intensitasnya. Di sini ada hasil data dari percobaan yang telah dilakukan tadi. Yang pertama ada hasil data hubungan antara panjang gelombang dan arus. Di sini tertulis intensitasnya yaitu 50%, mulai dari percobaan 1, 2, dan 3. Tegangannya diatur menjadi 1 volt, mulai dari percobaan 1 sampai 3. Lalu panjangnya kita variasikan. Yang pertama yaitu 400 nanometer didapatkan arus 0,071 ampere. Lalu pada panjang gelombang 460 nanometer didapatkan arus 0,026 ampere. Dan yang terakhir, kita coba jika panjang arusnya 530 nanometer dan didapatkan arusnya yaitu 0 ampere. Sesuai kesimpulan di video percobaan tadi, bahwa semakin besar panjang gelombangnya, maka akan semakin kecil arusnya. Lalu di sini juga ada hasil tabel, hasil data dari hubungan antara intensitas cahaya dan arus. Tegangannya diatur menjadi 1 volt, dan intensitas cahayanya divariasikan. Yang pertama yaitu 30%, didapatkan arus 0,042 ampere. Lalu pada intensitas 60% didapatkan arus 0,085 ampere. Dan pada intensitas 90% didapatkan arus 0,127 ampere. Dan dapat disimpulkan bahwa semakin besar intensitasnya, maka akan semakin besar pula arusnya. Dan di sini, jika kita ingin mencari energinya, kita bisa menggunakan rumus E sama dengan H kali F, di mana kita bisa mencari nilai frekuensinya yaitu C per lambda. Lambdanya sudah diketahui, dan C-nya juga sudah diketahui. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8, dibagi dengan panjang gelombang 400 nanometer, sehingga hasilnya adalah 0,75 kali 10 pangkat 6. Dan bisa kita cari energinya yaitu H dikali dengan F, di mana H bernilai 6,626 dikali 10 pangkat 32 dikalikan dengan frekuensinya yaitu 0,75 kali 10 pangkat 6. Dapatkanlah hasil 4,96 kali 10 pangkat 28. Begitu juga pada percobaan yang kedua dan yang ketiga. Di sini ada grafik hubungan panjang gelombang dan arus. Bisa dilihat, semakin besar arusnya, maka akan semakin kecil panjang gelombangnya. Lalu di sini juga ada grafik hubungan intensitas cahaya dan arus.
Bisa dibaca grafiknya itu semakin besar intensitasnya maka akan semakin besar arusnya. Baik, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan efek fotolistrik dan pemaparan hasil data serta grafiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.